Oke teman-teman ya, balik lagi di video kali ini. Di sini gue bakalan kembali untuk men-share salah satu garapan testnet terbaru dari ekosistem Solana. Jadi untuk garapan testnetnya di sini adalah Dradex. Yang dimana di sini untuk Dradex sendiri kalian bisa coba untuk berpartisipasi untuk cobain devnetnya teman-teman ya. Untuk linknya udah gue posting juga di dalam channel Telegram. Jadi buat kalian yang mau cobain untuk berpartisipasi silahkan aja. Oke, di sini kita bakalan coba buka sedikit dulu untuk artikel mediumnya dari Tradex di sini, teman-teman. Untuk artikel mediumnya di sini kalian bisa baca sebentar. Kalau misalnya kalian belum mengerti atau belum terlalu paham sama project yang Tradex tawarkan. Nah, di sini kalian bisa masuk ke bagian docs ya. Di bagian docs di sini kalian bisa masuk. Lalu kalian bisa baca untuk mengenai project dari Dradex itu sendiri, teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa baca di bagian menu-menunya di sini. Kalian bisa lihat. Terus kalau misalnya udah, nanti kalian bisa ini ya, kasih feedback atau infografi mengenai projectnya, tweet ya. Kalian bisa kasih tweet juga mengenai projectnya di Twitter seperti apa. Buat memes juga bisa, buat video juga bisa, atau membuat sebuah artikel blog di dalam Medium untuk pengalaman atau experience kalian mengenai testnet atau devnetnya. Terus di sini kalau misalnya udah di sini kalian harus tag ya, tag si Dradex-nya dengan menggunakan hashtag Dradex di sini. Jangan lupa untuk ikutin step-step yang udah dikasih gitu ya di dalam artikel Mediumnya. Terus jangan lupa juga share postingan ya, postingan Twitter kalian itu ke dalam Discord di bagian tab feedback channel ya. Nah, di sini kalian bisa masuk ke dalam Discord Dradex, lalu bagian feedback ya. Sekali lagi bagian feedback. Di bagian feedback di sini isinya itu kalian isi ya. Contoh misalnya kayak si orang ini. Kalian bisa kasih link dari tweet yang udah kalian buat di Twitter, terus kalian submit di bagian feedbacknya. Nah, taruh di sini teman-teman ya. Jadi sekali lagi dibaca baik-baik untuk aturan atau deskripsi untuk partisipannya kayak gimana gitu tuh. Jadi pertama-tama di sini kita membutuhkan Solana Vouchet ya di sini untuk menggarap testnetnya. Dan untuk wallet yang gue gunakan di sini ini adalah Phantom ya teman-teman. Wallet Phantom. Oke, kalau misalnya kalian ingin pakai wallet lain silahkan aja. Nah, di sini kita pilih devnet. Oke, kalau misalnya udah, silahkan kita coba cek. Oke ya, di sini kita udah dapat satu tes token Solana. Kita masuk ke dalam DEX dari Dradex ya di sini, devnetnya. Nah, di sini silahkan kalian bisa baca dulu untuk term and conditionnya. Terus kalau misalnya udah, kalian bisa klik yang tombol ini, kalian centang, lalu kalian klik OK. Nah, di sini pertama-tama kita melakukan connect wallet. Untuk connect wallet di sini ada beberapa pilihan ya. Kalian bisa pakai Phantom, Slot, Solflare. Kalau misalnya kalian nggak ada wallet atau ingin pakai wallet yang berbeda selain yang ada di atas ini, kalian bisa klik yang namanya More Option. Nah, di sini ada Solid, ada Solid Extension, Ledger, dan lain-lain. Silahkan kalian bisa pilih. Tapi di sini gue bakalan pakai wallet dari Phantom, lalu kita klik bukan di sini. Oke, kalau misalnya udah, kita klik Vouchet di sini untuk kita claim 100 token USDC. Nah, kalau misalnya udah, kalian bisa cek di bagian pojok kiri bawah, kanan bawah, sorry. Yang kalian bisa baca untuk airdrop claim successful. Jadi ini bisa kita close, kita udah mendapatkan token atau test token dari USDC-nya. Jadi yang menu pertama di sini ada market, yang dimana di sini kalian bisa lihat untuk marketnya sendiri. Di sini ada beberapa, ada 3 ya. Ada GMT, ada AP, terus USDT di sini. Nah, di sini kalian bisa melakukan trade kalau misalnya kalian mau melakukan trade. Terus di bagian trade sendiri di sini adalah chartnya ya, atau lebih detailsnya daripada market di sini. Contoh misalnya kalian mau masuk market atau trade GMT ke USDC di sini teman-teman ya. Nah, di sini kalau misalnya kalian mau beli token GMT ini, kalian bisa masuk ke tab BUI di sini ya. Nah, BUI di sini. Terus harganya sendiri kalian bisa atur, untuk harganya sendiri kalian mau beli di harga berapa gitu ya. Terus di sini kalian bisa lihat nanti kalau misalnya kalian mau beli sekitar 24 USDC, nanti kalian akan mendapatkan sekitar 26,96 token GMT kayak gini. Kalau misalnya kalian beli di harga 0,9644 di sini tuh. Nah, kalau misalnya kalian males nunggu, ya kalian bisa pakai tipe market di sini sekali lagi.
Nah, contoh misalnya kita mau beli langsung aja nih. Kita bakalan beli sekitar 40-an ya. 40-an token GMT. Ini kita beli instan aja. Oke. Karena kita membutuhkan yang namanya token GMT sebagai ininya juga ya, modalnya selain USDC untuk menambahkan pool. Jadi ini gue bakalan cancel ordernya. Oke. Karena kita udah beli tadi, jadi untuk yang tipe limit gua nggak pakai. Kalau misalnya kalian mau nyoba pakai lagi nanti silakan aja. Kalau misalnya udah di sini kan kita udah beli nih, kita udah beli token GMT-nya, kita bisa masuk ke pools lagi. Kita klik deposit. Nah di sini kan udah ada nih 41 token GMT dan untuk USDC-nya di sini juga udah ada. Nah, tinggal kalian masukkan aja berapa jumlah yang mau kalian tambahkan liquidity-nya. Contoh mungkin 15 di sini, 15 USDC, dan untuk GMT tokennya bakalan menyesuaikan di sini tuh ya. Oke, di sini kita bisa klik deposit, lalu buka lagi wallet Phantom-nya teman-teman. Kita klik setuju di sini. Jadi caranya kayak gitu ya. Kalau misalnya kalian mau menambahkan liquidity di dalam pools, ini tokennya harus dibeli dulu ya. Harus beli token GMT atau enggak token AP atau enggak USDT. Karena yang kita dapatkan di dalam pouch tadi itu cuma USDC doang gitu. Jadi sisanya ini kita bisa beli ke market ya. Beli di market di sini, kita trade kan. Untuk token USDC-nya kita pakai beli ya tokennya. Terus masuk ke pools, lalu kita tambahkan liquidity-nya. Kita klik deposit di sini. Nah, kita klik deposit terus kita tambahkan di sini. Kita bakalan coba create farm. Nah, di sini untuk create farm-nya sendiri, contoh misalnya mau pakai GMT di sini. Untuk reward tokennya, kita bakalan coba pilih-pilih aja ya, terserah kalian mau pilih apa gitu. Pakai USDC aja untuk sebagai reward tokennya. Untuk deposit amount di sini 10 ya, 10 aja. Token emission per hari. Per harinya berapa? 1. Kita klik farm di sini. Kita klik setuju teman-teman. Oke, farm created successful ya. Jadi udah. Kita matiin dulu ya yang verified only ini. Jadi kalau misalnya pakai yang verified only ini belum verified ya, yang aset-aset yang kalau misalnya verified-nya dinyalakan, ini kita nggak bisa lihat untuk aset-aset yang ada di sini. Soalnya kan yang muncul cuma bagian verified-nya. Jadi di sini kalau misalnya kita matikan, nah ini baru muncul semuanya di sini. Contohnya kayak gitu teman-teman. Nah di sini kalau misalnya kalian mau stake ya, nah ini kalian bisa klik stake. Kita klik max. Dapatnya dari mana nih LP tokennya? Nah LP tokennya ini kita dapat dari bagian pools tadi teman-teman. Nah bentar ini gua stake dulu ya. Nah, ini gua stake dulu ke bagian sini. Oke. Nah ini kita udah stake untuk LP tokennya, udah sukses. Nah tadi gimana caranya kita bisa mendapatkan token LP? Nah di bagian sini teman-teman ya, maksud gua di bagian sini. Nah ini bisa kita pakai tadi. Kalau misalnya kalian mau masuk ke bagian farm, jadi kita harus depositkan dulu token GMT-nya sama USDC-nya. Ini kita harus depositkan dulu keduanya. Nantinya kita bakal mendapatkan sebuah token LP, yang dimana token LP-nya ini kita bisa pakai untuk bagian farm di sini. Nah, di sini kita bisa create farm atau enggak, kalian bisa masuk ke pools-pools yang orang-orang udah pada bikin ya. Jadi kalau misalnya kalian malas nih, contoh, gue nggak tahu nih mau ngapain, bikin farmsnya ribet lah. Ya tinggal pakai farms yang udah orang-orang pada buat ya. Kita masuk ke bagian cross chain teman-teman. Di bagian cross chain di sini, ini kita bisa melakukan bridge ya. Kita bisa melakukan bridge. Contoh misalnya kita mau bridge dari USDC ya, USDC karena cuma ada USDC di sini. Kalau mau pakai GMT silakan aja teman-teman. Contoh misalnya kita mau bridge token USDC ini ke network yang ada ya. Networknya yang tersedia cuma Binance Smart Chain. Nah kalau misalnya udah kita pilih, kita klik connect dalam wallet MetaMask, kita klik berikutnya hubungkan
Kita klik beralih jaringan ya. Oke, sudah beralih jaringan di sini. Nah, ini walletnya sudah terkonek. Oke, terus kita bakalan disuruh untuk memasukkan jumlah token USDC yang mau kita bridge ya dari Solana menuju Binance Smart Chain atau BSC. Contoh di sini kita pakai 5. Oke, di sini nggak cukup teman-teman ya. 10 misalnya juga nggak cukup teman-teman. Oke, max juga di sini masih belum cukup. Kita nggak tahu ini kenapa. Oke, salah. Jadi depositnya itu dari Binance Smart Chain menuju Dradex ya. Jadi salah, di sini kita pilih yang withdraw. Nah, di bagian withdraw ya. Sorry tadi gue masuknya ke bagian deposit. Nah, kita masuk ke bagian withdraw ya. Oh, misalnya kita mau ngirimin USDC dari Solana ini ke Binance Smart Chain gitu. Terus di sini kita atur jumlahnya berapa yang mau kita bridge ya, atau kita kirimkan USDC Solana ini ke BSC sini ya, untuk dijadikan BSC gitu USDC-nya. Jadi bukan dari Solana lagi nanti. Kita klik withdraw. Terus di dalam wallet Phantom-nya silahkan kita klik setuju kembali. Nah, di sini kalian bisa baca untuk transaksinya sudah confirm, waiting for cross-chain transaction verification. Jadi di sini udah beres ya, kalian bisa coba cek. Nah, now you can redeem. Kita coba cek ya. Di sini kita sudah berhasil untuk melakukan bridge ya. Jadi kita udah bridge tadi untuk token USDC yang ada di dalam network Solana ini ke dalam USDC network BSC gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau coba depositkan kembali dari BSC ya, dari BSC menuju Solana ya, kalian bisa masuk ke bagian tab deposit. Nah, ini contohnya dari BSC menuju Solana gitu ya, USDC-nya. Silahkan kalian bisa masukkan gitu. Cuman di sini kan untuk balance-nya belum kebaca teman-teman ya, menjadi masih 0 di sini, artinya balance-nya itu belum masuk. Jadi kalau misalnya nanti udah masuk, coba kalian bisa depositkan kembali dari USDC BSC ke USDC network Solana gitu. Di sini ada bagian wallet ya. Di bagian wallet di sini nanti kalian bisa melihat untuk aset-aset kalian yang ada ya. Terus ada leaderboard ya. Leaderboard di sini ini masih kosong teman-teman ya. Ini nggak tahu ini bakalan diupdate atau enggak. Tapi intinya di bagian leaderboard nanti bakalan ada orang-orang mungkin yang trade-nya itu volume trade-nya banyak ya. Pastikan dibaca kembali untuk artikel mediumnya teman-teman biar lebih jelas dan kalian nggak misleading sama informasi yang gue kasih. Karena gue juga sadar untuk video ini kayaknya masih banyak kekurangan. Silahkan kalian bisa baca untuk artikel mediumnya biar lebih detail gitu ya, biar nggak salah-salah. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini. Buat kalian yang mau join ke dalam channel Telegram gue, linknya ada di deskripsi video. Dan sampai jumpa lagi di next video. Thank you.